healthy people, welcome back to my YouTube channel. Aku hari ini udah kedatangan bintang tamu spesial. Yeay, Dr. Raisa Broto Asmoro. Halo semuanya. Thank you dong udah luangin waktu. Senang banget, it's an honor for me. Thank you. Ketemu sama Dr. Sheila cantik. Thank you. Dan aku emang excited banget nih, aku pengen ngajak Dr. Raisa buat ngomong-ngomong karena aku lihat di IG-nya dokter, kayak parentingnya dokter tuh kayak keren banget menurut Masa aku. sih? Karena aku suka banget soal dunia parenting. Kan kayak ilmu baru ya buat kita para emak-emak ini untuk merawat anaknya tuh gimana gitu. Jadi emang excited sih. Even aku sendiri yang udah punya pasangan sekarang, tapi aku masih kayak aku KB dulu, aku nggak mau karena aku takut. Kenapa gitu. takut? Karena aku mau belajar dulu dari Dr. Raisa, pokoknya dari orang-orang yang udah ngalamin itu, dan kayak aku nggak pengen salah gitu, aku pengen kasih yang terbaik untuk anak. Itu sebenarnya penting banget sih. Jadi karena ilmu parenting ini kan nggak pernah diajarin di sekolah sebelumnya. Iya, kan. benar. Kita sepanjang hidup tuh di sekolah nggak pernah ada yang ngajarin cara gimana ganti papa, gimana ngerawat bayi, gimana mandiin aja kan nggak pernah. Jadi kita begitu jadi ibu pasti itulah saat pertama kita harus tahu caranya gimana, tiba-tiba harus dikasih tanggung jawab seperti itu. Makanya bener banget sih kalau Sheila mau latihan dulu, belajar dulu, apalagi dari pengalaman banyak orang dengan para tenaga profesional pasti kayaknya lebih siap nanti jadinya. Iya, Jadi nggak amin. ngalamin yang Aku takut kayak shock, terus aku jadi kayak baby baby blues blues atau dan gimana lain-lain tuh jadi gitu. serem ya. Iya. Sebenarnya aku mesti ingetin kamu lagi sih, Apa nih? bahwa setiap orang tuh kan kayaknya emang udah disiapkan untuk menjadi seorang ibu atau seorang ayah. Jadi nanti di saat waktunya tiba, tenang aja, nanti kamu akan dapat tiba-tiba ilmu Serius? baru yang tiba-tiba kamu bisa segala macem. Gitu ya. Dan Tapi kalau ingat, dipikirin dari sekarang emang udah kayak serem duluan Serem kan, duluan. kadang-kadang suka deg-degan, tapi tenang aja nanti juga akan bisa dengan sendirinya sih, karena Gitu ya. semua ibu tuh hebat, semua ibu nanti punya pengalamannya masing-masing, dan nanti tuh kayak gimana ya, kayaknya kalau misalnya kamu dapat sesuatu yang baru, nanti kamu pasti akan merasa itu sesuatu yang sangat berharga yang kamu bisa ngejalaninnya. Jadi kayak ya nggak perlu takut sih, nggak ada ibu yang di dunia ini yang salah, karena nggak ada dong yang pernah bilang oh ibu ini dinilai 100, ibu ini dinilai 20, nggak Tapi ada. aku Karena banyak buat pengalaman anaknya kayak semua gitu. ibu itu adalah seorang yang hebat gitu kan. tapi kan kalau zaman dulu kan nggak kayak gitu dok. Iya ya. Karena kan kayak misalnya zaman aku Gimana? nggak tahu kayak misalnya zaman dokter tuh gimana gitu, orang tua dokter mungkin udah kayak ngasih yang terbaik, jadi tuh kayak udah ada sosok figur orang tua yang Beda-beda, oke, belum gitu. tentu juga. Nanti kita akan bisa jadian sendiri dengan apa ya, idealisme masing-masing setiap orang. Nah aku tuh nggak ngedapetin sosok itu gitu jujur, jadi tuh aku masih yang kayak nyari-nyari, ini gue harus kayak gimana ya, kemana ya gitu-gitu. Iya, mesti dijalanin dulu baru tahu. Gitu ya. Ini panas-panasin biar langsung ya. Biar aku punya baby. Iya Aduh, dong. sumpah. Kebayang tuh lucunya kayak apa ya? Iya sih. Ini aja kita sekarang lagi ada di rumah, di kamar anak aku yang pertama. Ya ini aku di Kaget kan soalnya lihat channelnya Sheila, kenapa kamarnya jadi tiba-tiba kamar gadisnya jadi. Dan ini pas banget karena kita segmennya kamar gadis. kamar gadis ya. Ini kamar gadis aku ya kan. Kita mau ke beberapa pertanyaan nih dok soal parenting. Bagaimana sih dok supaya kita memberikan reward ke anak karena telah jadi disiplin gitu anaknya, tapi bukan terkesan kayak bright. Iya. Jadi mungkin ini aku nggak tahu ya, karena aku share pengalaman aku aja ya. Kalau anak-anak tuh setiap anak punya keunggulannya masing-masing. Jadi setiap anak tuh punya personality yang unik sendiri-sendiri. Nah kalau anak aku yang pertama, dari bayi aja dia udah kelihatan dia anaknya disiplin dan penuh tanggung jawab. Gitu kita kasih, misalnya nih aku kasih dia susu, dia dari umur 4 bulan dia udah bisa pegang sendiri dan mau bawa sendiri. Tidur sendiri, gak perlu aku Dia cewek ya? susah-susah. Dia cewek. Jadi waktu aku punya anak satu, aku pikir wah aku berhasil nih gitu kan. Jadi orang tuh hebat banget nih anakku, independen banget gitu kan. Begitu anak kedua, oh ternyata dari anaknya emang kayak begitu. Oh karena pribadinya ternyata Pribadinya beda. beda-beda. Begitu anak kedua, aku terapin hal yang sama dengan lingkungan sama nggak bisa. Jadi dia maunya tetap mau nempel, tetap maunya digendong. Kayaknya untuk bikin anak itu disiplin tergantung dari karakter anaknya masing-masing. Kita handle-nya gimana. Kalau misalnya anaknya emang udah build up-nya kayak gitu,
dia emang udah punya rasa kedewasaan sendiri kayak anakku yang pertama, paling kita cuma ngarahin aja. Jadi kayak habis ini kamu tesnya ini ya, jadi supaya kamu bisa lanjut ke tes selanjutnya, kamu selesaiin dulu dan kamu beresin dulu misalnya untuk urusan tidy up mainan. Kalau kamu main mainan yang selanjutnya, kamu beresin dulu yang ini baru boleh main yang selanjutnya. Itu ada rewardnya gak dok? Misalnya kayak ya itu rewardnya adalah nggak harus selalu berupa sesuatu yang kita kasih. Kayak misalnya yang tadi aku bilang, kamu mau main mainan selanjutnya itu kan, itu rewardnya dia. Dia rewardnya tadi boleh dulu baru boleh itu. Atau misalnya kamu mandi ya, setelah main ini kamu harus mandi, nanti setelah mandi kamu boleh kok lanjutin aktivitas lain kayak misalnya dia mau ngapain. Rewardnya itulah dia itu, nggak perlu harus selalu nanti kok kalau mandi aku beliin ini deh, aku kasih permen deh, aku kasih apa, nggak harus begitu. Enggak, nanti dia melakukan segala sesuatu dia minta imbalan. Yang menurut aku seharusnya nggak gitu. Tapi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang perlu reward kayak misalnya oh dia berhasil juara, dia memenangkan sesuatu, baru aku kasih reward. Wah selamat ya, dan aku nggak janjiin ini di awal. Nah rewardnya apa tuh kira-kira? Tergantung yang dia mau, tergantung anaknya. Jadi aku jadi akan tanya dia, aku kamu- tanya dia. Takutnya gini kalau misalnya kita nggak tahu apa yang anak itu mau, kita kasih malah nggak efektif. Iya, ntar kita jalan-jalan ya ke kebun binatang, ternyata anaknya nggak suka. Jadi kan ngerasa kayak kok reward aku begini sih, ya nggak usah deh kalau gitu aku menang juara lagi. Jadi tapi balik lagi ditanyanya, kita kan. ditanyanya setelah menang juara. Ya karena aku nggak pernah janjiin apapun. Misalnya dia waktu itu lagi suka mainan itu waktu gitu, terus dia pernah project syuting kan, kita syuting bareng program Ibu Pintar. Anaknya ikut, iya, yang pertama ikut, karena programnya kan parenting tuh, jadi ibu sama anak ikut gitu. Nah, karena dia pintar banget syutingnya, aku nggak janji dari awal, tapi begitu udah selesai syutingnya pintar, oh ini nih, aku kasih nih karena kamu udah pintar hari ini, oh ini buat Ania, karena dia suka banget main LOL itu, ya udah dia kira senang gitu. Tapi nggak jadi keharusan ketika dia harus melakukan sesuatu pasti ada rewardnya. Kalau anak yang kedua, karena dia kurang mandiri, harus ada pressure. Kayak misalnya dia kan masih kecil banget sih, baru mau 2 tahun. Tapi paling hal basic nih yang aku bisa ceritain. Kayak misalnya, ayo yaudah balikin dulu mainannya gitu. Kalau nggak nanti ditinggal loh. Kayak gitu. Oh justru harus kayak ada fear-nya gitu ya? Jadi harus pressure atau ayo udah mainannya dibawa mainannya. Nanti kalau nggak bisa ikut kakak yang kayak gitu. Kalau nggak digituin dia nggak akan ngerjain. Kayak misalnya yuk habis ini kita main yang selanjutnya, udah dia nggak peduli, nggak mainin selanjutnya juga nggak apa-apa ya gitu. Jadi beda, setiap anak tuh punya ini masing-masing. Kalau yang pertama ditakut-takutin ngambek. Oh gitu, karena emang dia udah mandiri dan dia nggak perlu lagi gitu. Terus ngebagi waktunya tuh gimana sih dok? Karena kan dokter Risa nih sibuk banget, ada syuting lah, terus belum ada praktek, terus belum harus kayak wanita kan punya kebutuhan kayak self care untuk diri sendiri gitu. Terus belum sama suami. Gimana caranya itu dong? Terus kayak beres-beres rumah lah, kayak all responsibilities on us gitu tiba-tiba. Bener, emang sih itu tanggung jawab yang tiba-tiba blek langsung ke kita. Ke rumah tuh nggak akan jalan kalau ibunya nggak begitu. Iya makanya, gimana caranya untuk selalu fokus dan mengerjakan semuanya gitu dong? Sebenarnya saya fokus utamanya sampai saat ini keluarga. Jadi selalu ngatur waktu, jadwal itu saya utamain kebutuhan keluarga dulu. Kalau misalnya dari anak-anak dan suami udah terpenuhi, baru saya ngambil kerjaan yang lain. Kayak misalnya jadwal praktek. Itu setelah saya anak-anak udah berangkat ke sekolah, udah beres, saya baru praktek. Atau syuting juga pilih program yang paling nggak waktunya nggak terlalu menghabiskan waktu banyak, yang menyita waktu sampai pagi-pagi, sampai nggak ketemu anak. Nggak, tetap saya pilih yang tetap bisa share waktu untuk anak, terutama pagi hari sebelum mereka berangkat sekolah, karena dua-duanya udah sekolah. Terus kalau bisa saya usahain jam 7 malam sebelum anak-anak tidur, saya udah ketemu. Kalau misalnya ada acara sampai malam ya besoknya jangan, kayak gitu gantian. Kalau untuk diri sendiri gimana tuh? Ingin siasatin waktunya untuk kayak kadang-kadang perempuan pengen ada waktu sendiri, kayak self time gitu. Ada kok, ada, tenang aja. Jadi kayak di sela-sela waktu itu kan misalnya nunggu anak pulang. Anakku yang pertama juga udah les tuh. Itu anak pertama Dr. Risa masih di bawah 1 tahun dan 5 tahun. sorry anak kedua udah di bawah 1 tahun dan sekarang ini udah sekolah loh Healthy People tuh gimana caranya? 18 bulan. Ini sekolah apa? Coba dijelaskan dok. Preschool. Oh preschool. Yes. Preschool terus sampai 3 tahun baru masuk TK. Berarti bicaranya aja tuh masih susah kan sebenarnya? Yes.
Jadi Tapi tadi- udah sekolah gitu, Iya. so interesting banget sih. karena aku ngambil dua-duanya sekolahnya Montessori. Ah. Jadi aku ngikutin tekniknya Montessori. Montessori itu kalau nggak salah lebih banyak prakteknya gitu Yes, ya. Dok? betul. Jadi bukan duduk di kelas guru yang ngajar, tapi anak itu yang ngambil materi untuk belajar di saat itu apa. Jadi mereka sendiri yang memilih untuk menyelesaikan tesnya itu apa dulu, Sesuai. yang mana dulu, dan harus ada step-stepnya. Dan sekolah lucu, jadi pagi tuh ada yoga dulu, ada breakfast, Ini di mana ini? ada di dekat sini. Nanti kalau ada lulus sekolah aku kasih tahu. Ya ampun. Iya, Tapi ada jadi babysitter nggak dok? Yang Gak boleh. Jadi anaknya benar-benar diajarin harus sendiri di kelas. Dari Masih 18 bulan. 18 bulan Dari udah 18 harus sendiri. Dan itu kelasnya dari 18 bulan sampai umur 3 tahun itu satu kelas. Sorry Nanti dok, ini masih ada popok gitu gak sih? masih Terus yang ada nenek, ada gurunya. gurunya ganti popok gitu? Ya, terus nanti 3 tahun sampai 6 tahun tuh satu kelas dijadiin satu. Jadi kalau Montessori modelnya gitu per 3 tahun. Nanti tujuannya supaya yang kecil jadi lebih cepat dewasa karena belajar dari yang lebih tua. Yang lebih tua belajar untuk ngomong yang kecil. Gitu. Ya ampun, Jadi, lucu banget. seru Sumpah. sih, seru. Aku suka banget metode Montessori. Makanya di rumah ini juga banyak banget peralatan-peralatan Montessori yang anak tuh bisa ngambil sendiri. Belajar pakai barang-barang real kayak gitu. Next question nih dok ya. Sebatas apa orang tua boleh memberi reward pada anak agar tidak jadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin karena rewardnya? Kalau ngomongin soal parenting sebenarnya ini kayak ngomongin soal agama. Kamu mau ngambil agama yang mana? Yang kamu yakinin, kamu nyaman, kamu percaya, kamu bisa jalanin. Jadi kalau misalnya ada orang yang teorinya ya pokoknya harus setiap ini ada reward, ada punishment. Ada yang teorinya enggak dong, kalau misalnya anaknya cuma selesaiin makannya habis ya jangan cuma makan habis terus kamu tepuk tangan hebat banget anaknya, jangan sampai kayak gitu. Jadi tergantung kamu jalanin yang mana yang cocok sama keluarga masing-masing. Kalau aku sharing dari aku untuk hal-hal basic kayak misalnya makan habis, mandi, pakai baju, pakai sepatu itu kan hal daily yang kita nggak perlu sebenarnya terlalu appreciate anaknya berlebihan. Kalau buat aku sih nggak usah terlalu wah hebat ya makannya habis ya, oh gitu nggak usah. Ya udah makannya habis, oke makannya habis, oke taruh ya, cuci piring sekarang kayak gitu. Cuci piring sendiri tuh dok? Iya, diajarin cuci piring harus bisa. Jadi tanggung jawab apa yang dia lakukan dari kecil. Oh jadi nggak langsung dikasih ke mbak nih piringnya gitu? Diusahain enggak. Oke. Kecuali kalau misalnya ntar kan namanya juga masih kecil banget, cuci piring masih ala-ala gitu ya. Ya nggak apa-apa ntar dicuci lagi sama mbaknya. Tapi paling nggak dia harus tahu. Jadi untuk yang apa ya daily gitu yang kebiasaan dia saya nggak perlu terlalu dikasih reward yang berlebihan kalau aku gitu. Atau oh cuma nggak buang sampah lupa gitu ya terus dimarahin harus dipanis enggak gitu juga, aku nggak segitu juga. Terus dok, bagaimana yang dimaksud dengan mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau? Padahal kita ingin mendisiplinkan anak. Anak itu kan lebih mudah mendapatkan ilmu kalau apa yang dia suka. Nah kalau misalnya dari kecil kita biasain itu juga, menurut aku lebih bagus. Jadi kayak misalnya kalau kita paksa dia untuk melakukan, ayo ikut yuk pergi misalnya ke mall gitu, dia nggak mau, ya menurut aku jangan dipaksain gitu. Atau kasih pertanyaan justru ke mereka, nah supaya mereka tahu konsekuensi dari pilihan mereka. Jadi kasih pertanyaan biar mereka yang jawab sendiri gitu ya. Dan nanti kalau misalnya oh ternyata misalnya dia milih oh aku maunya ke taman, oh ternyata kita ikutin terus mereka nggak nyaman misalnya panasan atau terus ntar berkeringat atau kena nyamuk apa segala macam, ini kan konsekuensi kamu tadi kan, kamu harus terima atas pilihan kamu tadi. Nah kalau misalnya nanti kita ajak Bubu mau ke gunung, enggak mau ke pantai, ya udah misalnya di pantai ternyata lebih seru, ya ini seneng nih karena hasil pilihan kamu tahu dong ini lebih seru, ya udah gitu. Next time kamu boleh pilih ini lagi. Jadi kecuali hal krusial ya penting, misalnya jangan mukul orang, jangan bohong, yang kayak gitu lah. Kalau misalnya soal anak-anak yang ini kan masih balita ya berarti, Balita. tapi anak pertama udah 5 tahun. Terus kalau soal agama tuh kayak seberapa kerasnya sih dok, kayak ini kayak misalnya kayak dari umur segini kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus gimana gitu, atau kayak lebih membebaskan? Kalau dari keluarga aku sih alhamdulillah karena kita nggak ada yang sifatnya memaksakan banget, jadi semua berasal dari kesadaran masing-masing gitu. Menurut aku karena kita dididik begitu di keluarga, apalagi keluarga aku tuh agamanya banyak banget, ada yang gitu. Islam, ada yang Katolik, kebanyakan Katolik sih. Terus
Kristen juga ada, Buddha ada gitu kan, keluarga Oh gitu. besar. Jadi Ini dari dokter Isaya bukan dari suami. dua-duanya, Oh gitu. keluarga aku, kakak ipar aku Katolik, dia juga keluarganya mamanya Katolik, kakaknya Katolik kayak gitu. Heeh. Kebanyakan sih gitu ya. Jadi tuh Jadi nggak ada yang harus harus bisa ini, harus bisa itu, umur segini nggak. Tapi dikenalin ya. dikenalin dengan agama iya. Dikenalin. Saya belajar sholat aja dulu kesadaran saya sendiri. Oh gitu, Iya. nggak yang kayak ada guru Nggak ngaji, harus. kamu harus ngaji, kamu harus sholat. Pernah dikasih guru ngaji, terus ditanya ke saya, kamu nyaman nggak begini? Nggak suka saya diginiin, saya nggak suka didikte soal agama. Oh ya udah nggak usah, kamu belajar sendiri tapi kamu tanggung jawab. Ya udah sampai sekarang begitu. Pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana kalau anak kita dimintain tolong dan jawabannya masih janji-janji? Nah, gimana kita menyikapinya? Itu biasanya orang tuanya sih. Kita kan bisa harus kasih contoh nih ke anaknya, kalau misalnya janji ya jangan sebelah janji. Beneran. Jadi kalau misalnya kasih janji ke anak-anak hati-hati. Oh gitu. Mama cuma bentar gitu. Ternyata pergi lama. Jadi anaknya ikut Anaknya gitu kayak misalnya ini suapan terakhir gitu. Ternyata masih banyak suapannya. Iya, Kan kayak bener. dibohongin kan. Lama-lama anak itu belajar, oh kayak gitu tuh nggak apa-apa ya. Ya udah jangan kayak gitu supaya anaknya nggak gitu ke kita. Jadi kalau aku dari kecil, gue mau pergi ya, nanti pulangnya malam gitu. Nggak pernah bilang bentar, nangis ya nggak apa-apa, biarin dia nangis, nanti kan ketemu lagi. Nanti lama-lama dia tahu, oh nanti juga bubuinya bakal balik lagi kok, ketemu lagi. Aku panggilnya bubui by the way. Bubu. Lucu banget. Bubui. 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 Yes. Kalau papanya? Ya. Iya. Bubui dan iya. Bubui dan iya. Lucu ya. Ini ada pertanyaan sih dok. Katanya ada seseorang yang mempunyai 3 anak dan salah satu anaknya itu sulit sekali untuk minta maaf apabila dia melakukan kesalahan, terutama kepada saudaranya. Nah, ini biasanya nih apalagi kalau misalnya saudaranya, contoh nih adik aku, tuh bedanya cuma 1 tahun sama adik aku yang satunya. Jadi tuh kalau dia salah ya dia nggak mau minta maaf sama adiknya, kan dia ngerasa dia kakak. Jadi gimana cara membiasakan anak untuk bilang maaf? Kadang-kadang orang tua juga ada yang kayak gitu. Orang tuanya mungkin juga nggak minta maaf kali ya. Iya. Soalnya kalau dari kecil dibiasain kayaknya mau aja deh. Tergantung kekuatan orang tuanya ngajarinnya kayaknya. Mendidik, karena kebiasaan sih. Perlakuan kan dimulai dari kebiasaan. Dan apalagi kalau misalnya anak kita itu, setahu aku nih ya dok ya, jadi anak di bawah 7 tahun itu, jadi semuanya tuh masih masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi dia tuh masih ngerekam semua yang orang tuanya lakuin, makanya parenting di usia dini 0 sampai 7 tahun tuh benar-benar penting banget. Udah kayak spons dia kan, nyerap semuanya. Nggak ada filter yang salah yang benar, semua diikuti ya. Nah itu dia, masih dikasih tahu sih. That's why kalau part yang krusial, misalnya dia sengaja gigit kayak waktu masih kecil, harus langsung dimarahin saat itu juga, dikasih tahu kalau ini nggak boleh. Kalau misalnya cuma sekedar nggak sengaja atau apa, kita bisa nggak perlu ditegur, kasih tahu aja. Tapi kalau yang hal yang penting membahayakan orang lain, menyakiti hati orang lain, harus tegur saat itu juga sih. Kalau aku ada tuh keponakan aku juga ada yang susah minta maaf, tapi seiring berkembangnya usianya dia, lama-lama dia kan akan tahu pentingnya minta maaf. Jadi lama-lama dia mau. Kalau misalnya kita dari segi orang tuanya sendiri gimana dok? Kayak misalnya kayak maaf ya bubui pulangnya ya telat. Oh iya pasti. Oh gitu. Kemarin nih kan banjir, aku udah nunjukin kan harusnya syuting kemarin. Terus aku nunjukin ke Ania, aku ajakin dia, Ania nih banjir kita nggak bisa lewat, maaf ya kita hari ini nggak bisa syuting. Padahal Bubu tadi udah janjiin, kamu udah siap-siap bawa perlengkapan, maaf ya nanti insya Allah kalau misalnya ada waktu lagi nanti kita bisa syuting lagi, yang kayak gitu. Oh gitu, jadi harus ngomong sih, kita ngomong. Iya jadi... nggak apa-apa gitu, ntar ada gitu. Kalau misalnya sekarang ke adiknya rebutan mainan gitu, ini siapa yang main duluan tadi? Adek, kenapa Ania rebut? Ania mau main, Ania tahu kan kalau misalnya harus gantian gitu, sharing is caring tapi gantian dong gitu kan. Oke, minta maaf dong ke adiknya, iya sorry gitu. Ntar kalau udah selesai, ini udah selesai mau dimainin nggak? Enggak, biasa gitu. Cuma pengen gangguin adiknya, tapi paling nggak dia tahu dia salah. Iya, paling nggak dia tahu dia salah dan dia udah mau minta maaf, even cuma sorry gitu doang. Yang penting kan nggak panjang gitu, nggak terus jadi berantem hebat. Next question nih dok, bagaimana caranya agar kita tidak teriak-teriak ketika melihat adik kakak bertengkar, dan bagaimana mengatasi agar tidak ada kecemburuan di antara keduanya? Nah, ini kayaknya tiap keluarga pasti ngadepin iya, sih. aku ngerasain juga sih. Iya. Maksudnya kayak
pasti tuh ada satu anak yang lebih dekat ke bapak, satu anak yang lebih dekat ke ibu. Gitu. Kalau aku sendiri curhat, aku dekatnya ke kakek, jadi nggak ada yang aku nggak deket ke kedua orang tua aku. Makanya pada saat kakek aku meninggal tuh aku kayak kehilangan figur orang tua, aku dekatnya ke kakek. Tapi ada adik aku yang kedua itu dia anak papa banget. Terus yang terakhir yang bontot anak mama banget. Tidak tahu sih karena anaknya Ada masih balita sih ya, Itu gimana Dok? ya? Jujur ada favorite kid gak? Enggak Nggak ada. ada. Aku sama aja, dua lucu. Dua-duanya berkesan dengan Masing-masing. Satu cewek satu cowok juga sih soalnya iya. kali ya. Kalau sejauh ini sih nggak ada ya. Jadi emang susah sih untuk bagi perhatian kedua anak dalam waktu yang bersamaan. Apalagi kalau anaknya banyak gitu ya. Belakangan ini kalau misalnya aku lagi peluk adiknya, kakaknya mulai yang cari perhatian. Nah, caranya adalah aku bilang aja ke kakaknya gini yang gede, Aninya bentar ya, Bubuy lagi main dulu sama Yoda, nanti Bubuy main sama Ani gantian boleh ya gitu. Kan Bubuy bisa di-sharing buat kedua-duanya. Nah, aku kayak gitu. Dengan ngomong secara jujur di awal ngomong gitu aja ya? jujur, Bubuy lagi nih, entar kan spend time. Tapi beneran spend time ya, jangan cuma ngomong doang. Iya. Harus benar-benar diluangkan waktunya kayak gitu. Atau mau duduk sini juga bareng, boleh ya, nanya dulu ke adiknya, kakak boleh ikutan ya duduk di sini bareng ya gitu. Kan adiknya juga pasti jawab iya, adiknya mah iya aja kan. Iya gitu ya udah main bareng. Sebenarnya itu lagi sih, balik lagi sih komunikasi. Sih. Kalau kita teriak-teriak kadang-kadang anak-anak malah nggak dengerin. Tapi pernah nggak Dokter Reza? Pernah, karena yang kedua kebablasan teriak gitu. Bukan, anak kedua itu harus diteriakin kalau misalnya dia lagi tantrum. Kayak gimana tuh? Jadi dia kadang-kadang suka nggak mau keluar dari kamar mandi, suka mau dia aja lah, nggak mau berhenti cuci tangan. Lucu juga ya. Suka nggak mau pakai baju. Ya. Kalau misalnya udah dibujuk semua orang nggak ini, terus dia nangis nggak jelas, maunya dia aja, harus ditegur. Karena apa? Itu kan udah sampai tahap dia kelewatan batas yang normal, udah harus ditegur. Tegurnya dengan keras, dibentak. Maunya apa? Bilang kalau mau ambil sesuatu kamu tunjuk gitu. Nggak boleh nangis. Nangis itu bahasa bukan buat mau sesuatu. Aku bilang gitu. Ya udah. Akhirnya dia diam. Tapi yang bisa ya? kayak gitu, ya harus ke conscious bukan emosi ya. Iya, bukan emosi. Karena habis itu juga aku keluar kamar capek. Teriak-teriak deh gitu. Karena aku cuma laporan ke suami. Ya ampun aku lama-lama cepet tua deh kalau ngerakin dia mulu. Iya. Kayaknya jangan yang kayak gitu. Tapi dia begitu udah ini dia langsung diem. Dan karena dia tahu aku doang yang bisa negur dia kayak gitu, akhirnya kalau misalnya kayak gitu terus aku nggak ada di rumah, aku sampai harus video call aku ngomong kayak gitu karena dia cuma dengerin aku. Tapi kalau misalnya Mbak atau siapa teriak-teriak gitu nggak ngaruh, karena dia tahu yang bisa tegas itu cuma aku. Kayak mungkin yang lain teriaknya karena emosi ya. Iya bisa jadi. Tapi kalau suami pernah? Nggak, dia mah nggak pernah marah justru itu jadi kesannya kayak aku doang. Yang galak gitu ya kayak. Nggak boleh kasih tahu, nggak boleh diomongin baik-baik. Setelah itu dikasih penjelasan. Kalau misalnya dimarahin tanpa penjelasan kasihan juga sih anaknya. Iya makanya harus dikasih tahu kenapa sih tadi Bubuy marah, karena Bubuy gini loh, mau yang ini loh buat kamu, tahu kan kenapa harus dimarahin. Ini pertanyaan kepo aku nih Dok. Waktu pas baru nikah langsung kayak sama suami emang rencana mau langsung cepet-cepet punya anak kah? Atau enggak, aku KB juga. Oh iya? Yes, aku KB setahun lebih karena mau honeymoon. Oh gitu. Honeymoon hampir tiap bulan. Serius? Jadi kayak bener-bener jalan-jalan? Jalan-jalan keliling Indonesia, ke luar negeri gitu. Jadi 1 bulan itu satu tahun honeymoon dulu, terus setelah itu udah abis itu program sempat program kosong berapa bulan, program isi tapi terus belum dikasih sama Tuhan, harus keguguran anak pertama 12 minggu. Habis itu santai, program lagi jadi Ania. Program lagi tuh yang literally enggak, kalau Ania cuma jaga berat badan, jaga pola makan, sama suplemen. Yang kedua baru program. Jadi karena dari anak pertama kedua aku nggak KB, nggak dikasih juga. Terus akhirnya program setelah aku sadar anak aku mau 3 tahun, ya 2 tahun lebih lah ya. Terus program sempat inseminasi, tapi karena insem kan disuntik hormon segala macam, insemnya mungkin nggak berhasil, tapi karena udah subur, jadi langsung hamil bulan depan. Dan ini kan pas banget nih, yang satu cewek, yang satu lagi cowok. Ini
Oh, program. Program. Apa Kalau tuh? anak pertama aku nggak program jenis Ah. kelamin, tapi Iya. anak kedua aku program Gimana dari pola makan apa? pola makan, terus asam basa, itu bisa Iya, tuh iya, tanya ke iya. dokter obstinnya tuh, Iya, hitung iya. tanggal, yang kayak Ah. gitu-gitu. Wah, Iya. seru banget. Jadi 2 sekarang udah cukup. Udah, alhamdulillah udah. Oh, masih mau lagi? 2 aja. 2 aja. Iya sih, udah perfect sih. Oke, last question dok. Ada yang memiliki anak berusia 2,5 tahun. Dia memiliki pola tidur yang berantakan. Bagaimana cara untuk mendisiplinkan anak tidur sesuai jadwal tidur yang benar? Harus benar-benar disiplin. Semua anggota keluarga, orang tuanya, babysitternya, orang anggota rumahnya, semua harus disiplin. Semuanya harus tidur Harus. cepat. No, maksudnya gini, kalau anak aku yang pertama itu tidur dari jam 6:30, paling lambat tuh jam 7 sampai jam 6 pagi. Karena dia nggak tidur siang lagi. Jadi di atas usia 4 tahun ya waktu itu, dia udah nggak tidur siang, tidurnya panjang di malam hari. Dan itu setiap hari kayak gitu. Jadi dia tidurnya jam 7 sampai jam 6 pagi. Karena mau sekolah kan. Kalau Jam 7 sampai jam 6 pagi lama Yes. juga dok ya? Jadi anak-anak tuh sebenarnya kalau misalnya udah pada tidur, anak-anak aku punya me time dan Iya. ada waktu buat suami juga. Oke. Karena tidurnya juga di kamar masing-masing. Iya. Jadi anak aku itu karena udah dari bayi pisah kamar sama aku. Emang sengaja nggak boleh Sengaja. tidur bareng? Awalnya karena aku takut banget Mhm. sudden death infant syndrome (SIDS). Heeh. Kalau tidur bareng kan takut banget karena suamiku gede banget kan. Takut kebekep lah, takut Oke. kena Ya bantal ampun. lah, takut banget. Jadi Ah. bener-bener anak aku taruh di box. Iya. Habis gendong tidur, aku tidur di box. Ah. Lama-lama dia nggak perlu digendong, langsung tidur di box. Heeh. Karena udah pisah kamar, jadi di kamar itu benar-benar harus disesuaikan lingkungannya untuk dia tidur. Harus gelap, rumah nggak boleh berisik. Dan itu kayak apa namanya, sleep hygiene-nya tuh udah dari jam 6 gitu. Yes, ya 6:30 lah, enggak lah. Kan sore kan udah mandi, Iya. sore udah mandi, tinggal makan sore, udah tinggal Jadi makan bangun sore. jam terus 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke. Terus kalau misalnya masih tidur siang, Mhm. kadang kan masih tidurnya jam 9 malam. Heeh. Ya udah tidur siang, itu juga suasananya disiapin tidur siang, harus di waktu yang sama. Harus tidur siang. Kalau sebelum 3 tahun Oke. tidur siang tuh kan lebih bagus. Tidur siang jam berapa dok? Tergantung anaknya lebih suka jam berapa, ada yang Kalau jam sekarang 11, nih ada yang jam karena- 1. Kalau yang kecil, Heeh. itu karena sekolahnya sampai jam setengah 1, tidurnya jam 1 sampai jam 3. Oke. Jadi tidurnya jam 8, Oh, berarti bentar lagi pulang nih ya? Tadi pulang sekolah. Bentar lagi pulang dia tidur siang. Yes, gitu. Gitu. Jadi kita harus rutin, dibiasain. Oke dok, thank you so much dok sharingnya. Sama-sama. Aduh, ini bermanfaat banget buat aku. Banget. Aku kayaknya nanti kalau misalnya udah mau program, aku akan Kita doain ya. konsultasi lagi. Kita doain sama-sama, semoga Amin. kita dapat ngomongan. Amin ya ampun. Aku lebih tenang sih kayak ngeliat dokter Risa tuh bisa gitu. Bisa. Tanpa dijalanin santai-santai, kalau dijalanin sepaneng. Sukses terus untuk Sama-sama. dokter Risa. Iya. Sekarang ada programnya juga dokter Risa. Hmm. Ini related juga sama parenting, apa namanya? Ibu Pintar di Ibu Trans Pintar TV. di Trans TV. Sama ada channel YouTube aku. Nanti Apa kita namanya? ngobrol ya. Ah, Namanya Reza Broto Asmoro. Risa Broto Asmoro, dan Instagramnya pasti udah gak asing lagi. Reza Broto Asmoro. Asmoro juga. Jangan lupa di follow guys. Thank Nanti you. abis ini aku share di bawah collabnya kita Kita. berdua ya. Kita seru-seruan Kita nanti. bongkar saya kayak apa. Aduh. Oke, healthy people, thank you so much for watching. Untuk yang suka sama video ini jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke teman-teman kalian. Yay. I'll see you guys in my next video. Bye bye.